Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almayanti, Stambuk B1 C1 19093. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu, juga melibatkan pencarian produk di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur, pembelian, dan konsumsi produk. Yang pertama yang harus diketahui yaitu pentingnya perilaku konsumen untuk manajer bisnis. Tujuan utama di balik pemasaran produk adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen membantu untuk mencapai tujuan karena konsumen adalah orang yang penting bagi sales, staf penjualan, bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan hal yang konsumen sukai sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai konsumen yang sesuai. Analisis yang lebih hati-hati membantu dalam prediksi yang lebih tepat tentang perilaku konsumen, produk, atau layanan apapun. Studi penjualan dan pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, guna merancang produk atau layanan terbaik yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu untuk memutuskan di mana layanan atau produk akan tersedia untuk akses mudah konsumen. Yang ketiga yaitu menentukan harga di mana konsumen akan siap membeli produk atau layanan itu. Yang keempat, untuk mengetahui metode promosi terbaik yang akan terbukti efektif untuk menarik pelanggan untuk membeli produk. Dan yang terakhir, memahami mengapa, kapan, bagaimana, apa apa faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Yang kedua yang harus kita ketahui itu pentingnya perilaku konsumen untuk sales. Pentingnya bagi sales atau penjual untuk mempelajari perilaku konsumen. Penting juga bagi mereka untuk mengetahui konsumen sebagai individu atau kelompok yang memilih, membeli, atau memakai produk dan layanan. Juga bagaimana mereka dan berbagai pengalaman mereka untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Hal ini membantu sales untuk menyelidiki dan memahami cara konsumen berperilaku sehingga mereka dapat memposisikan produk mereka ke sekelompok orang tertentu atau individu yang ditargetkan. Berkenaan dengan sudut pandang pemasar, mereka menganggap bahwa tujuan dasar pemasaran adalah menjual barang dan layanan kepada lebih banyak orang sehingga lebih banyak keuntungan dapat dibuat. Prinsip menghasilkan keuntungan ini selalu diterapkan oleh hampir semua penjual atau sales. Jadi, untuk menjual produk atau jasa atau untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk, para sales harus menjalani melalui penelitian yang tepat untuk mengambil hati para konsumen. Yang ketiga, faktor yang menentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada pemilihan, perolehan, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada berbagai proses yang terlibat dari perilaku konsumen. Awalnya, konsumen mencoba menemukan produk apa yang ingin mereka konsumsi. Kemudian, pemilihan produk hanya pada yang menjanjikan utilitas lebih besar. Setelah membeli produk, konsumen membuat perkiraan dana yang tersedia untuk membelinya. Akhirnya konsumen melihat harga komoditas saat ini dan membuat keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen seperti sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Yang pertama, faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Yang pertama, budaya pembeli. Budaya pembeli ini pada dasarnya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab
utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara. Oleh karena itu, penjual atau sales harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, atau bahkan negara. Yang kedua, subkultur. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, seperti agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasaran dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial ini, setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan. Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi ini memiliki potensi untuk menentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh pembentukan opini atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, dan karakteristik lain. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Yang ketiga, peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya, seseorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan, sekarang dia memiliki dua peran. Salah satu kepala keuangan di kantornya dan ibu rumah tangga di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembeli pribadi adalah usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Yang pertama, usia atau umur. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensi pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi yang sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif, sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dan pertimbangan utamanya adalah keawetan. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi saat konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan mereka pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Dan sebaliknya, jika orang berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti akan harganya lebih murah. Yang ketiga, gaya hidup. Yang keempat, gaya hidup. Konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dan masyarakat dan mengekspresikan hal-hal yang diungkap di lingkungan mereka. Yang terakhir, kepribadian. Berbeda pada setiap orang dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan atau konsumen. Yang terakhir itu faktor psikologis.
Ada 4 faktor psikologis utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ini adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Jadi kesimpulan dari perilaku konsumen ini, siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan pembelajaran karakteristik perilaku konsumen. Dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, pemilik bisnis dapat lebih responsif terhadap pasar, menawarkan produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang lebih relevan. Kecepatan dalam pelayanan juga termasuk menjadi keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Sekian penjelasan dari perilaku konsumen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.